Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Kiwa Doang dalam pembelajaran kelas virtual matematika di SMP PGRI 1 Ciputat. Semoga pada hari ini kalian selalu sehat, selalu semangat untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak mengharapkan kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Kita peduli, lindungi. Baik anak-anakku sekalian, pada video kali ini Bapak akan membahas masih berkenaan dengan bilangan berpangkat dan juga bentuk akar. Tetapi pada video kali ini Bapak hanya membatasi pada materi bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat nol, dan juga pengertian bentuk akar. Baik anak-anak sekalian, persiapkan buku sumber kalian, kemudian lembar kerja dan juga peralatan tulis kalian. Mudah-mudahan pada pembelajaran video kali ini kalian bisa belajar, bisa memahami tentang materi yang akan disampaikan. Bapak ucapkan selamat belajar. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi dan sifat bilangan berpangkat nol, pangkat, negatif, dan juga bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah Anda mengikuti video pembelajaran ini, Anda harus dapat mengidentifikasi sifat pangkat nol dan pangkat negatif. Yang kedua, menentukan hasil pangkat nol dan pangkat negatif, kemudian menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan, serta menentukan akar pangkat N dari suatu bilangan. Yang D adalah mengidentifikasi sifat pangkat nol dan pangkat negatif. Baik anak-anak sekalian, materi esensial yang pertama adalah bilangan real tak nol berpangkat nol. Coba perhatikan pengembangan konsep kalian agar paham. Nah, kamu perhatikan Bapak tampilkan dalam video ini, misalnya 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Kalau kita menggunakan sifat operasi pembagian pada bilangan dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita tinggal kurangi ya. Artinya berarti 2 pangkat 5 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat 0. Kalau kita hitung hasil operasinya, 2 pangkat 5 itu artinya sama, artinya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 perkalian 2 sebanyak 5 kali. Dibagi dengan perkalian 2 juga sebanyak 5 kali. Hasilnya sama-sama 32. Berarti 32 dibagi 32 sama dengan 1. Kesimpulannya artinya 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk yang kedua kamu perhatikan, ini bilangan negatif 3 dipangkatkan 2. Dibagi dengan bilangan negatif 3 dipangkatkan 2. Hasilnya sama seperti atas, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Maka 2 dikurangi 2 sama dengan min 3 pangkat 0 ya. Jadi pangkatnya jadi 0 karena sudah dikurangi. Nah, hasil operasi hitungnya kita perhatikan sama seperti tadi, berarti min 3 pangkat 2 artinya perkalian min 3 sebanyak 2 kali. Min 3 kali min 3 sama dengan 9. Yang penyebutnya juga sama, min 3 pangkat 2 artinya min 3 kali min 3 sama dengan 9, positif 9 ya. Jadi 9 dibagi 9 sama dengan 1. Jadi min 3 dipangkatkan 0 sama dengan 1 gitu ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk setiap A bilangan real tak 0, jadi bilangan pokoknya itu tidak boleh 0, di mana A berpangkat 0 bernilai 1 ya. Atau dapat dituliskan sebagai berikut, A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak boleh 0 ya. Jadi berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya berapa? 1. Kemudian berikutnya, coba contoh soalnya perhatikan, sederhanakan. Nah, nomor 1, 3 pangkat 0 ditambah 1, kira-kira berapa ya hasilnya? Gitu ya. Nah, kemudian kita jawab 3 pangkat 0 ditambah 1, kita ingat bahwa 3 pangkat 0 nilainya 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2 gitu ya. Yang kedua perhatikan, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 5 dikali 2
sama dengan, kita jawab berapa jawabannya? Jawab. Nah, perhatikan, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 4, kita gunakan sifat yang kemarin, perkalian pemangkatan dengan bilangan pokok yang sama. Ya, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6 yang pembilangnya, yang penyebutnya. 2 pangkat 5 dikali 1. Ingat, kalau di sini walaupun 2 nggak ada pangkatnya, sebenarnya ini ada pangkat eksponen, yaitu berapa? 1. Maka ini kita jumlahkan pangkatnya, 5 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat 6. Ingat, sekali lagi, kalau misalnya ini ada bilangan secara kasar nggak ada pangkatnya, tapi sebenarnya ada indeks pangkatnya, yaitu berapa? 1. Ya. Ya, jadi 2 pangkat 6. Ini kalian kemudian terkecoh di sini, ya. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6. Nah, berarti ini tinggal pangkatnya kita kurangi kan? 6 dikurangi 6 berapa? 0. 2 pangkat 0 hasilnya berapa? 1. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi bilangan real tak 0 berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 kecuali bilangan pokoknya 0, hasilnya berapa? 1. Jadi berapapun bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Ya. Baik, berikutnya Bapak sekalian, materi esensial yang kedua yaitu bilangan real tak 0 berpangkat negatif. Nah, bagaimana pengembangan konsepnya? Anda perhatikan di sini, ya, 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2. Kita akan buktikan bahwa bilangan berpangkat negatif itu pembuktiannya dari mana, gitu ya. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2. Kenapa ini 2 pangkat 2? Karena 4 itu bisa kita sederhanakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2, ya. Bilangan pokoknya 2, indeks pangkatnya berapa? Atau 2, ya. Jadi 1/2 pangkat 2 itu kalau kita sederhanakan berarti 1/2 pangkat 2. 1 ini tadi sifat 0, 2 pangkat 0 kan? 2 pangkat 0 berapa nilainya? 1. Ya. 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 berarti pangkatnya tinggal dikurangi karena dibagi. Pangkat 0 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat min 2. Kesimpulannya 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat min 2. Begitu pula yang bawah, sama teorinya seperti yang atas gitu ya. Jadi kalau bilangan berpangkat negatif kita sederhanakan berarti bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat ini, 2 pangkat min 3. Artinya 1/2 pangkat 3. Ya. Kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, nah, untuk setiap A bilangan real tak 0 dan Ln bilangan bulat berlaku, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N, dengan A tidak boleh 0. Dan A bilangan real dan Ln itu harus bilangan bulat. Baik anak-anak sekalian, Bapak sibukkan secara bahasa kitanya bahwa A pangkat min N itu sama artinya dengan 1/A pangkat N. Ya, itu ya. Paham ya? Seperti tadi, 2 pangkat min 2 kita rubah menjadi pangkat positif menjadi 1/2 pangkat 2. Oke. Lihat contoh soalnya, perhatikan. Sederhanakan. Nah ini, 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat min 2 sama artinya dengan karena ini dikali berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5. Ya. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif, jadi 1/2 pangkat 5. 1/2 pangkat 5 sama dengan 1/32. Dari mana? Perkalian 2 sebanyak 5 kali, ya. Jadi 1/32 jawaban. Itu ya. Baik, kita lanjutkan materi inisial yang ketiga. Ini sangat berkaitan adik-adik. Nah, tentang bentuk akar, ya. Bentuk akar atau bilangan berpangkat pecahan sama, ya. Nah, ini dibacanya akar pangkat N dari A sama dengan C. Ini kita akan bentuk umum dari bilangan bentuk akar, perhatikan. Nah, itu sama artinya dengan C pangkat N hasilnya apa? A. Coba perhatikan. Bilangan di dalam akarnya merupakan hasil perpangkatan dari hasil akar, ya. Contoh nih sini saya utain. Atau akar pangkat 2 dari 25 itu sama dengan berapa? 5. Indeks akarnya 2. Biasanya Dek, Bapak kasih tahu kalau
indeks akar 2 biasanya tidak ditulis di sini. Gitu ya. Jadi misalnya akar 3 itu berarti indeks akarnya adalah akar 2 eksponen. Kenapa akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5? Karena 5 dipangkatkan 2 hasilnya berapa? 25. Gitu ya. Ya, kamu ingat? Akar pangkat 2 dari 4 hasilnya 2. Kenapa? Karena 2 dipangkatkan 2 hasilnya berapa? 4. Gitu ya. Ini harus paham konsep bentuk akar. Baik. Akar 4, akar 9, akar 1000, akar 43 dari 27 adalah bukan bentuk akar. Kenapa? Karena ini hasilnya dalam bentuk bilangan tidak desimal yang tidak beraturan. Maka bentuk akar bukan bentuk akar ini. Kenapa? Karena akar 4 bisa hasilnya berapa? 2 kan? Akar 9 berapa hasilnya? 3 kan? Akar 100 berapa hasilnya? 10 kan? Akar pangkat 3 dari 27 adalah berapa? 3. Karena berapapun bilangan kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27. Ini bukan bentuk akar. Akar 16 juga bukan bentuk akar. Sedangkan yang kedua, perhatikan, akar 2, akar 5. Nah, ini kalau kita pakai kalkulator ini hasilnya pasti antara akar 1 gitu ya nilainya. Sama dengan akar 3. Berarti nilainya desimal yang tak beraturan. Maka ini disebut dengan bentuk akar. Misalnya akar 11, nah itu bentuk akar ya. Karena tidak bisa kita bulat hasilnya gitu ya, atau hasilnya ini akan desimal kalau kita keluarkan menggunakan kalkulator. Nah, penjelasan bentuk akar kamu perhatikan, Bapak akan kasih jawaban. 1 nih minggu depan untuk video berikutnya Bapak akan bahas kembali lebih detail tentang penyederhanaan bentuk akar. Untuk ini pengenalan aja. Akar A dikali B ini sama artinya dengan akar A dikali akar B. Seperti ini. Kita contohkan misalnya. Contoh ya. Pertama, akar 8. Akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali akar 2, kita uraikan. Kita akan sederhanakan akar 8 ini menjadi berapa? Akar 8 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4, kenapa kita pengalinya ada akar 4? Karena 4 ini bukan bentuk akar, kita bisa keluarkan nilainya. Ya, akar 4 nilainya berapa? 2 kan? Akar 4 2, berarti 2 kali akar 2. Maka bentuk sederhana dari akar 8 sama dengan 2 akar 2. Contoh berikutnya lagi, yang kedua, akar 50. Nah, bagaimana cara menyederhanakan akar 50? Jadi pengalinya itu cari bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu yang bisa kita keluarkan akarnya. Akar 25. Akar 25 berarti berapa? 5 kan? Berarti 5 kali akar 2. Berarti jawabannya adalah 5 akar 2 gitu ya. Nah, ini untuk penyederhanaan untuk sederhana dari bentuk akar. Akar 50 bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk bilangan bentuk akar dalam bentuk yang paling sederhana. 5 kali akar 2 berarti artinya 5 akar 2 ya. Dan nanti akan soal-soal akan Bapak jelaskan lebih jelas lagi gitu ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, ya, dari materi ke-1 ke-2 nomor 1 perhatikan. Ya, tentukan hasil dari 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 0 ditambah 3. Ini ditambah, awas, hati-hati jangan penyumblan, ini jangan 2 tambah 0 tambah gitu ya. Kalau tambah kita selesaikan, 3 pangkat 2 berapa nilainya? 9. 3 pangkat 0 tadi berpangkatan 0 berarti hasilnya 1. Ini pindahin jadi 3. Jadi 9 tambah 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 13. Ini cukup mudah. Nah, nomor 2, perhatikan nomor 2. Nah, ini 2 pangkat min 8 dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Ini kita gunakan sifat operasi perkalian pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama. Berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Yang ini juga sama, kemudian nanti kita bagi ya. Karena bilangan berpangkat bilangan pokok yang sama kalau dibagi pangkatnya tinggal dikurang. Kita perhatikan. Nah, ini berarti menjadi 2 pangkat min 8 ditambah 6 ditambah 4. Pangkat yang dijumlahkan dibagi 2 pangkat 4 ditambah 2. Itu jawabannya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 6. Hasilnya berapa? 2 pangkat 2 dikurangi 6. Pasti hasilnya negatif ya. 2 pangkat negatif 4. Nah, ini harus kita selesaikan menjadi bentuk pangkat positif. Menjadi 1 per berarti.
1/2 pangkat 4. Hasilnya sama dengan 1/16. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti di lembar kerja harus kalian kerjakan coba seperti ini ya. Kemudian nomor 2, sederhanakan. Nah ini pernah ada yang pernah bertanya, 16 pangkat 3/4. Ini bisa kita uraikan. 16 itu merupakan hasil perpangkatan dari berapa? Kita lihat. 16 itu hasil perpangkatan dari 2 pangkat 4 kan? 2 pangkat 4. Ingat sifat kemarin, kalau bilang berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya tinggal kita kali. Pertama kita uraikan dulu nih 16 ini menjadi berapa? 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu nilainya berapa? 16. Nah kalau bilang berpangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya kita tinggal kali ya. 2 pangkat 4 dikali 3/4 ya, berarti 4 kali 3/4 sama dengan 4 kali 3 berapa? 12, 12 dibagi 4 berapa? 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti sama dengan 8. Dari mana 2 pangkat 3 8? Berarti 2 kali 2 kali 2, perkalian 2 sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi ingat kalau ada soal seperti ini, kita uraikan dulu bilangan, pasti ini bilangan di sini adalah bisa kita uraikan menjadi bilangan berpangkat ya. Kita lihat yang B. Yang B kita lihat 8 pangkat 2/3. Ingat, 8 itu merupakan hasil perpangkatan dari berapa kira-kira? Adalah 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Kita gunakan sifat yang tadi, 2 pangkat 3 kali 2/3. Ya, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti sama dengan 3 kali 2 berapa? 6. 6 dibagi 3 berapa? 2. Berarti 2 pangkat 2 berapa nilainya? 4. Gitu ya. Berikutnya kita lihat yang C. Nah ini penyederhanaan akar 32. Kita ingat, akar 32 berarti kita cari bilangan yang salah satu pengali atau bilangan faktor dari 32. Yang satu bilangannya bisa kita keluarkan akar pangkatnya. Berarti berapa kira-kira? Ya, akar 16 dikali akar 2. Kalau 16 dikali 2 berapa? 32. 16 bisa kita keluar akarnya menjadi 4 kan? Berarti 4 kali akar 2. Berarti sama dengan 4 akar 2. Yang terakhir kita lihat contoh soal yang terakhir ya. Akar 27. Nah, akar 27 itu bisa kita cari juga bilangan yang faktor dari 27 atau bilangan yang bisa menghasilkan perkalian 27 yang salah satu pengalinya itu faktornya itu merupakan bilangan kuadrat. Kira-kira berapa? 9 kali 3. 9 kali 3 kan 27. Akar 9 berapa? 3. 3 kali akar 3. Berarti dapatnya berapa? 3 akar 3. Contohnya ini 32. 32 bisa juga kan Pak? 6, berapa misalnya? 8 kali 4, ini tidak terlalu sederhana. Walaupun 4 bisa kita keluarkan akarnya, tetapi tidak terlalu sederhana. Anda kasih tip dari Bapak, carilah bentuk-bentuk pengalinya itu yang paling sederhana. Sehingga menghasilkan bentuk yang paling sederhana dari bilangan-bilangan akar, bentuk akar tersebut, sehingga dirubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Baik anak sekalian, nah ini untuk LK-nya, nanti kalian kerjakan ya. Harus dikerjakan, dikumpulkan melalui GC kalian. Baik anakku sekalian, Bapak kira cukup pertemuan kali ini ya. Dan Bapak harapkan kalian tetap semangat belajar. Silakan kalau kurang jelas materi dari Bapak, silakan kalian cari-cari lagi, baca-baca lagi di buku paketnya ya. Di situ cukup lengkap untuk mempelajari materi-materi yang barusan Bapak sampaikan. Baik, Bapak kira cukup untuk video kali ini dan Bapak harapkan kalian paham. Silakan kerjakan tugas-tugas kalian dengan baik. Rajin berlatih itu akan cepat terbiasa dan Anda pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.